Kami bersyukur buat kasih karunia kebaikan Bapa di surga, Tuhan Yesus dan juga penyertaan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh memuji menyembah-Mu dan kami boleh bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami, biar Roh Kudus menyertai kami semua dan juga mendampingi hamba-Mu supaya kami diberkati Tuhan. Terpuji nama Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, minggu ini saya diberi tema dipanggil menjadi penuai. Untuk mendasari bagian ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat yang ke-24 dan Injil Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Roma 9 ayat yang ke-24, yaitu kita yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Kemudian Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 38. Kita bacakan bagian ini secara bergantian, ada di layar. Baik. Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Saya baca ayat 35, Bapak Ibu Saudara ayat 36 sampai 38 kita baca secara bergantian. Oke. Baik, tidak ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing ya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebab dalam hal ini benar peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Sampai semakin jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, banyak pekerjaan di dunia ini yang hebat dan terhormat. Seperti guru, arsitek, insinyur, kontraktor, pengusaha, dan lain-lain. Ya, bahkan juga ibu rumah tangga. Ya, itu juga terhormat Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua pekerjaan ini Bapak Ibu Saudara akan berhenti di dunia ini, betul tidak? Tetapi satu hal yang perlu kita tahu adalah satu pekerjaan yang hasilnya Bapak Ibu Saudara tidak pernah berhenti, tetapi hasilnya akan sampai pada kekekalan, yaitu ketika kita menjadi seorang penuai jiwa, bahkan penabur dan penuai jiwa. Daripada kasih Tuhan, dokter memang bisa menolong ya fisik seseorang yang sedang sakit. Juga guru bisa mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak kita. Kontraktor bisa membangun sebuah gedung. Ya, pengusaha bisa membantu negara yang juga bisa meningkatkan ekonominya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hanya penuai jiwa yang bisa memberitahu seseorang jalan ke surga. Betul tidak? Daripada kasih Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita semua ini menjadi penuai. Walaupun kita punya usia berapa dan juga profesi macam apapun Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kita ini dipanggil untuk pekerjaan yang mulia. Karena kita dipanggil untuk menuai jiwa-jiwa, menabur juga, menuai juga. Supaya apa? Supaya mereka yang ada di sekeliling kita ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita akan mendalami untuk renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi respon kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan? Ya. Saya minta dibantu untuk PPT ya, sebab saya nggak bisa pegang ini ya. Oke. Apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan untuk misinya yang begitu agung. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sadar kita ada orang-orang dipanggil dalam misi agungnya. Perhatikan, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Dia juga berbicara kepada para murid tentang pelayanan misi agung.
Karena apa? Karena keterlibatan para murid itu sangat penting. Bahkan juga keterlibatan kita pada akhirnya sangat penting untuk melanjutkan misi agung Kristus. Lihat, Yohanes juga menekankan bahwa para murid ini dipanggil untuk ikut dalam karya keselamatan yang besar. Daripada apa yang mereka lakukan sendiri. Oleh sebab itu mereka tidak boleh pasif. Mereka harus aktif, bahkan proaktif. Ya. Untuk apa? Untuk mereka menjangkau segala bangsa. Terkasih Tuhan, karena Tuhan Yesus bukan Mesias untuk bangsa Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di dunia ini. Lihat orang-orang Samaria menjadi percaya karena perempuan yang mendengar firman Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ayat 39-42 di dalam Injil Yohanes 4. Oleh sebab itu Yohanes ingin setiap pembaca mengerti akan hal ini, bahwa semua orang kita juga ada orang-orang yang dipanggil Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kita mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mengalami hidup kita menjadi anaknya. Ya. Memanggil kita untuk kita menjadi imamat rajani, umat pilihan Allah, memanggil kita untuk hidup dalam panggilan sesuai sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita mempengaruhi orang lain. Berarti kita dipanggil untuk apa? Melanjutkan misi agung Kristus, bukan? Lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara, William Carey dari Inggris, seorang misionari. Ya. Ketika ia mengusulkan di rapat sinode gerejanya yang besar Bapak Ibu Saudara di Inggris, ya. Dia mengusulkan untuk bermisi ke India. Orang banyak pada waktu itu berkata, kalau Tuhan mau menyelamatkan orang kafir, Tuhan bisa urus sendiri. Gak perlu kita jauh-jauh pergi ke sana. Lalu apa yang dikatakan oleh William Carey? Dia berkata, ya, kita bukan hanya menjadi orang yang mengerti kita punya panggilan, tetapi kita juga harus tahu bahwa kita diberikan panggilan itu oleh Yesus kan sendiri, bukan oleh siapapun, bukan oleh saya, tetapi oleh Yesus sendiri. Itu yang ditekankan oleh William Carey. Ketika gerejanya tidak satupun mengutus orang, dia sendiri yang pergi Bapak Ibu Saudara ke India. Lihat India, ya bisa mengenal Kristus sampai hari ini, bukan? Steve Zimmerman, dia berkata seperti ini, kita dipanggil untuk misi. Setiap orang yang telah datang kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, yang ada di dalam Kristus, secara individu dan kolektif, kita dipanggil untuk misi, untuk membawa orang lain kepada Kristus. Jadi kita dipanggil ini untuk membawa orang lain kepada Kristus, bukan kepada diri kita, kepada Kristus. Sebab itu Paulus juga kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Paulus membangun jemaat ini, menginjili jemaat ini, dan terbentuklah gereja jemaat di Korintus, dan jemaat di Korintus menjadi jemaat yang bertumbuh, ya. Tetapi sayang, setelah bertumbuh mereka bisa ini, bisa itu, punya karunia ini dan itu, mereka menjadi orang yang lupa panggilan mereka, sehingga berselisih satu dengan yang konflik, menjadi berapa golongan di sana, 4 atau 5. Lihat, kami golongan Kefas, kami golongan Paulus, kami golongan Kristus. Mau apa lu? Waduh, ya. Dan seperti itu, lihat. Tetapi Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini ada utusan-utusan Kristus. Next. Seakan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus dan tim sadar dia adalah juga ada orang-orang yang dipanggil, diutus kepada jemaat di Korintus. Menasihati, mengingatkan. Supaya mereka didamaikan.
supaya mereka mengerti, mereka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah punya segala sesuatu dalam pelayanan. Mereka juga mau pergi keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, seseorang yang dipanggil Tuhan di dalam hidupnya harus juga mengalami perubahan. Dulu menjadi orang yang egois, sekarang menjadi orang yang peduli kepada sesama. Sama seperti Paulus, dulu siapa dia? Penganiaya jemaat, pembunuh jemaat. Orang Kristen dibunuh sama dia, dicari-cari, dianiaya, dipenjarakan. Tetapi lihat, jadi peduli. Dulu kita seperti apa? Orang yang mungkin takut karena ditolak. Harusnya sekarang kita menjadi orang yang siap untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun, bukan? Sebab itu, seorang yang dipanggil dia harus punya kekuatan rohani, supaya dia punya daya tahan di dalam menghadapi segala persoalan, masalah, tantangan, apapun. Dia nggak berhenti menyaksikan Kristus. Dia menjadi orang yang semangat berkobar. Tidak heran orang yang dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa, dia adalah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan orang lain yang harusnya binasa di dalam kekekalan, kemudian dibawa kepada Kristus. Wah, dia berbahagia. Kalau enggak lu mati, lu masuk neraka. Ya. Tetapi ketika diberitakan kabar baik kepada dia, wah, orang itu bertobat dan percaya kepada Kristus. Orang itu menjadi ada bersama-sama dengan dia di rumah Tuhan. Wah, dia menjadi berbahagia. Kita hari ini akan menjadi orang seperti itu, bukan? Betul tidak? Terkasih Tuhan, Hudson Taylor juga seorang misionaris dari Inggris. Dia berkata seperti ini, jika saya punya 1000 nyawa, semuanya akan saya berikan untuk Tiongkok. Wow, bayangkan, begitu besar hatinya untuk jiwa-jiwa di Tiongkok. Terima kasih Tuhan, hari ini kita apakah punya hati untuk tetangga kita, untuk teman kita di kantor, di kampus kita, di keluarga besar kita. Atau kita berkata, masa bodoh, bukan tugas saya, panggil itu hamba Tuhan dari gedong. Apakah itu yang kita katakan dan pikirkan? Mari kita perhatikan kata dari Westbridge ini. Tuhan mungkin memanggilmu hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak memanggilmu dari tengah badai, melainkan dari suara lembutnya. Dengarkan, karena Tuhan memanggil. Kalau kita menjadi orang yang lupakan panggilan Tuhan, mari kita kembali lagi kita ingat Dia memanggil kita. Dia ingin kita menjadi penabur dan penuai. Sudahkah saudara mendengarkan panggilan Kristus? Bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita menjadikan itu prioritas hidup kita setiap hari? Sebagai karyawan, ibu rumah tangga, sebagai atasan di kantor kita, sebagai pengusaha, mahasiswa, bahkan sebagai apapun. Apakah kita betul-betul menjadi orang yang mengerti panggilan Tuhan? Apakah panggilan Yesus itu kepada kita sudah lama Tuhan berikan kepada kita, tetapi seiringnya waktu kita menjadi lupa dengan panggilan itu? Ataukah panggilan itu terus berbicara kepada kita setiap hari dan kita pun mengabaikannya? Bagaimana respon kita terhadap panggilan Kristus? Apakah kita menerima panggilan itu setiap hari atau kita menjadi orang yang masa bodoh? Terima kasih Tuhan, mari sadarlah panggilan Kristus sifatnya itu mendesak, penting, sangat penting. Kalau enggak, orang itu mati dalam kekekalan. Mati dalam kekekalan. Kita enggak akan ketemu lagi. Sedetik pun.
keluarga kita, teman kita, tetangga kita, siapapun dia, kita akan terpisah. Oleh sebab itu panggilan itu harus kita ingat. Kita orang-orang muda, kita dewasa, usia lanjut. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengingat panggilan itu. Harusnya kita bersama menabur dan menuai jiwa-jiwa. Yang kedua, ingatlah kita ada penuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Perhatikan kata-kata yang penting ini dari Injil Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Kata ladang itu di dalam bahasa Yunani shora. Artinya wilayah atau tanah, area yang luas menunjukkan kepada dunia. Di sinilah kehidupan manusia yang siap dijangkau sebenarnya. Karena ladangnya sudah matang. Dunia ini sudah matang, sudah menguning. Kenapa? Hari ini teknologi begitu luar biasa bukan? Internet masuk ke desa-desa bukan? Semua orang punya handphone bisa melihat dunia. Bisa melihat ada apa itu di Prancis. Ada apa itu di Rusia, di Ukraina, di Mesir. Ya, bahkan di kutub utara kita juga bisa lihat. Betul tidak? Dan mendengar berita kabar baik itu. Kita hari ini melihat dunia sudah matang, sudah menguning. Makanya Tuhan berkata, lihatlah ladang sudah menguning. Berarti apa? Sudah matang, sudah siap dituai. Kita orang di kota, orang Kristen di kota begitu sibuk dengan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, hobi kita. Kita tidak memperhatikan sekeliling kita. Padahal Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu. Perhatikanlah, renungkanlah, lakukanlah tugas penabur dan penuai jiwa. Ini dari kata ini Bapak Ibu. Dalam bukan? Maknanya. Yang kedua, perhatikan kata menguning. Tetapi gandum itu bukan yang warnanya kuning. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 3 warna ya gandum itu kalau kita mau tahu. Ya, di Indonesia itu hanya gabah. Jarang sekali tanam gandum ya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan sudah matang. Secara metaforis Bapak Ibu Saudara berarti jiwa-jiwa ini udah siap menerima Injil, berarti waktunya untuk menuai. Terima kasih Tuhan, setiap orang ini sebenarnya bisa menabur dan menuai. Kita orang-orang muda punya apa? Punya energi. Ya. Punya tenaga, punya kekuatan, punya kreativitas. Ya. Punya akal yang Tuhan kasih. Kita bisa lakukan itu di medsos. Saya punya medsos penginjilan Bapak Ibu Saudara. Ya, di TikTok Bapak Ibu Saudara. Baru 2 bulan follower saya udah 1.000 ya, hampir 1.300 ya. Jadi 1.200-an. Ya. Bapak Ibu Saudara. Isi penginjilan, isi kata-kata ya. Baca. Saya lihat siapa sih yang ngebaca, yang ngelihat yang like. Bapak Ibu Saudara, saya kira itu semua orang Kristen. Ternyata tidak, ada orang berjilbab. Wih, nggak salah ini orang berjilbab. Wah, ada yang kelihatan sekali dari namanya Bapak Ibu. Bukan orang Kristen. Muhammad, Hasan dan sebagainya. Tapi kok bisa kasih like, kasih komen. Lihat Bapak Ibu Saudara, sudah matang. Saya nggak cari follower Bapak Ibu Saudara. Saya cari orang supaya baca, lihat, dengar. Ya, nggak cari follower. Nggak ada gunanya buat saya. Saya hanya ingin orang mendengar, melihat, membaca, memperhatikan Yesus baik, Yesus mengasihimu, Yesus mati untukmu. Sehingga mereka bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Kalau saya tahu dari dulu saya jadi orang percaya Kristus. Wow. Terima kasih Tuhan, yang dewasa bisa melalui pekerjaan, keluarga, ya. Keluarga besar,
menyaksikan Kristus. Yang lansia kita bisa berdoa, kita bisa menyaksikan hidup teladan, iman kepada keluarga, kepada lingkungan, bukan? Kita bisa lakukan kalau kita mau, masalahnya mau atau tidak, betul tidak? Masalahnya, ini masalahnya. Terlalu sibuk, setan ingin sekali jadi orang Kristen yang sibuk. Senang sekali, kasih terus kesibukan. Ya, sampai tidak tahu tugas panggilan. Yang ketiga, jemaat kasih Tuhan, kata menuai, teriso di dalam bahasa Yunani berarti memotong gandum. Tetapi bisa dipakai figuratif atau gambaran untuk membawa orang pada keselamatan. Jadi lihat ada yang menabur, ada yang menuai. Ya. Pelayanan ini bukan usaha sendiri, tetapi kita kerjakan kolaborasi dalam tubuh Kristus, dalam keluarga besar, dalam gereja Tuhan, dalam kantor kita, dalam lingkungan kita. Ada yang berdoa, ada yang menjalin hubungan persahabatan, ada yang menggarami dengan hal-hal yang baik, pelayanan sosial, kemudian juga tentukan bagaimana menyampaikan kabar baik itu, metode apa. Kemudian tantang dia untuk percaya, terima Tuhan, dan doakan dia. Kolaborasi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan dua gambar ini Bapak Ibu Saudara. Waktu saya datang ke PIK, saya tanya, Tuhan apa yang kau mau saya lakukan? Gereja di dalam klaster perumahan. Saya berdoa kemudian Tuhan bimbing saya. Ya, Allah Roh Kudus menolong saya untuk melihat banyak jiwa yang belum percaya. Saya ajak pengurus, mari kita bangun senam pagi. Lapangan itu, taman itu, kita bangun konblok, kita izin sama RT. Wah, RT senang sekali, Bapak Ibu suruh dibangun konblok. Tadinya tanah, taman itu cuma tanah, rumput-rumput. Sekarang dibangun konblok oleh gereja. Senang mereka. Kapsia. Gitu ya. Kita bangun Bapak Ibu Saudara, senam pagi kita jumlahnya cuma seencrit. Sekitar 20 Bapak Ibu Saudara, itu baju kuning. Ya. Cuma seencrit Bapak Ibu Saudara. Tapi kita setia lakukan. Ya, ada jiwa-jiwa yang bisa mengenal Tuhan. Covid Bapak Ibu Saudara, 3 tahun nggak ada senam Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang masih semangat saya bilang senam di rumah, ayo senam di rumah, ya pakai YouTube, gitu ya. Kita ada grup Bapak Ibu Saudara. Setelah COVID, gimana nih? Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya doa, saya dituntun untuk kolaborasi. Saya datang ke Pak RT, COVID sudah selesai, yuk kita kolaborasi. Senam pagi gereja kita minta Pak RT ya bersama tim yang lakukan gerakan masyarakat. Ya, kita fasilitator, kita pendukung, kita supporting. Oh ya, oke. Wah, bagus ini program. Kita sebagai anak Tuhan kita ingat kita punya tugas Pak RT untuk jiwa-jiwa. Wah, betul Pak Pendeta, saya setuju. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Berapa jumlahnya itu? Wah, banyak bukan? Betul tidak? Jiwa-jiwa datang. Tapi orang kaya Bapak Ibu Saudara, di PIK itu tahu ya rata-rata kan orang-orang kaya Bapak Ibu. Masuk gereja kecil susah. Ya. Apalagi lingkungannya. Itu mobil siapa depan rumah saya? Di grup warga. Gereja kalau mau supaya enggak mengganggu tolong ya sediakan lapangan parkir. Warga-warga yang lihat di situ yang ibadah di kita, mereka jadi terganggu, akhirnya pindah gereja besar. Jadi PKRPIK ini hanya buat numpang lewat Bapak Ibu Saudara. Kita sudah lakukan sesuatu buat lingkungan. Banyak Bapak Ibu Saudara, bukan lewat senam pagi aja kita lakukan. Nah, waktu ada RFID, wah itu ratusan mobil, kita jadi terminal Bapak Ibu Saudara. Ya. Wah sampai nama kita itu sampai ke Cengkareng Citra Bapak Ibu Saudara. GKRPIK yang sedia.
Ada tuh di sana, gratis. Ya, pembatasan BBM waktu itu ya Bapak Ibu Saudara, kalau tahu ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu yang kita lakukan. Sehingga jiwa-jiwa ini harusnya melimpah. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan minder. Kalau kita tidak lihat hasil langsung dari tuaian, mungkin kita hanya sebagai penabur. Tetapi ingat, kata firman Tuhan, ada yang menabur, ada yang menuai. Semua mereka sama-sama berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sama-sama orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau ingat hal itu. Yang keempat, kata upah di sana mistos, bukan sekedar imbalan, ya, itu artinya imbalan, upah, ya, mistos. Jadi bukan hanya imbalan secara materi, tetapi imbalan dari Allah yang bernilai kekal. Wow, hari ini ada yang kerja nilainya kekal, ada. Kita bisnis, kita punya perusahaan, ya, kita punya kerja, hasilnya kekal, tidak ada, betul tidak? Kita pulang ke surga juga sepeser pun tidak bawa, satu permata, satu mutiara, tidak. Jadi gimana? Nggak bisa bawa, disisipin di dalam lubang hidungnya. Aduh, kadang-kadang saya waktu mimpin di rumah duka, aduh tuh orang kalau bisa napas gimana ya? Ditaruh di lubang hidung itu, dua mutiara gede-gede lagi. Saya bilang, Bu, kalau dia masih hidup, dia langsung marah-marah. Lu taruh mutiara di lubang hidung gua, gimana gua bisa napas? Ya, itu hanya sedikit ingin menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ya, tapi saya mau katakan tidak ada sepeser pun yang dibawa, betul tidak? Tetapi mari kita lihat upah yang Tuhan berikan, hadiah kepada penabur dan penuai. Yaitu hidup kekal dan mahkota kehidupan dari Allah Sang Pencipta. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa memberikan hal ini, bukan? Tapi herannya kita pun juga tidak mau lakukan. Yang kelima, kata sukacita itu atau sairo. Berbicara tentang sukacita rohani yang dialami bersama dalam pelayanan jiwa, ya. Baik penabur dan juga penuai. Sukacita yang besar karena bisa menjangkau orang, membawa orang kepada Kristus yang harusnya dia binasa dalam kekekalan. Kemudian harusnya ini dilakukan dari generasi ke generasi. Betul tidak? Bukan hanya kelompok kita yang dewasa, yang lansia. Tapi juga orang-orang muda, tapi juga anak-anak. Belajar mengerti. Tuhan sudah menjangkau kau, menyelamatkan kau melalui orang lain. Kau juga harus peduli pada orang di sekitar yang belum percaya. Mari kita perhatikan, kalau gitu apa hambatan bagi penuai jiwa? Yang pertama, takut akan resiko. Nah ini dia. Suatu hari ada seorang petani tua, dia duduk di gubuk reotnya, Bapak Ibu Saudara. Sambil dia gigit-gigit batang rumput. Kemudian ada seorang asing datang, dia mencari air dingin karena panas terik. Lalu bertanya kepada petani tua ini, Pak, dia kenalan dengan petani itu, kemudian dia tanya, Pak, punya pohon-pohon kapas dong di sini? Oh, saya enggak tanam, dia bilang. Oh ya? Oh, kalau gitu Bapak pasti nanam jagung ya? Saya enggak tanam, dia bilang. Oh, kenapa? Ya nanti kalau enggak hujan, ya mati itu jagung. Jadi Bapak enggak tanam satupun. Iya, apa yang Bapak tanam? Saya enggak tanam apapun. Loh, kok bisa? Ya, saya cari aman aja. Oh, cari aman. Terima kasih Tuhan, seringkali orang Kristen seperti ini. Hanya ingin cari aman, nggak mau terima resiko, ditolak orang. Ya, bahkan ketahuan kelemahannya, kekurangannya, keberdosaannya. Nanti disebut, munafik kamu. Ceritain Injil ke saya tentang Tuhan, kamu sendiri begitu. Terima kasih Tuhan. Ingat, kita adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh Tuhan.
Harus berani terima resiko. Resiko apapun. Karena waktu kita hidup, kita tidak bekerja, tidak makan, tidak lakukan sesuatu. Itu pun juga kita harus siap terima resiko, betul tidak? Jadi hadapi semua resiko, karena ada Tuhan yang bersama kita, yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita, bukan? Jadi jangan pikirkan resiko, pikirkan bagaimana jiwa-jiwa itu. Tiap kali saya jalan, kalau ke mall ketemu orang banyak, ya saya bertanya kepada Tuhan, berapa di antara mereka yang akan binasa? Saya berdoa, selamatkan mereka Tuhan. Mereka pergi ke tempat ini, tapi mereka belum banyak yang mengenal Tuhan. Berapa hati kita seperti itu? Kita harus menjadi orang-orang yang mau peduli, berani masuk ke kelompok manapun. Bulan lalu saya infokan lewat PBT, saya masuk ke desa, betul? Saya bagi pakaian bekas. Ingat? Bapak Ibu Saudara masih ingat? Siapa yang ingat? Lihat kan? Saya masuk ke desa itu, ke Tenjo, ya. Saya bagikan. Mereka bingung, wah, ini orang engkok-engkok, ya. Dia datang bawa mobil, bawa baju 2 karung, bagi-bagi. Saya masuk ke sana, saya ngomong Sunda di sana, ya, sedikit-sedikit, ya. Yang tahu bisa ngomong bisa. Ayo ke dia ya, iya. Saya Abdi bawa baju ya, gitu. Buat pakai baju sehari-hari, ya, baju layak pakai, gratis. Wow, mereka senang. Saya datang ke Pak RT-nya, kasih tahu saya bawa baju layak pakai, bagikan ke warga. Kedua RT. Bapak Ibu Saudara, saya masuk bukan hanya ke kelompok mereka, tetapi juga saya masuk ke kelompok lain. Lihat Bapak Ibu Saudara. Next. Ibu Saudara, ini kelompok Ripik, kelompok jalan pagi. Gak ada karyawan itu yang duduk di situ, Bapak Ibu Saudara, gak ada. Sekalipun ada lansia di situ, wah itu mantan bos. Itu yang baju kepala rambut putih, Bapak Ibu Saudara. Itu yang nguruk Pantai Indah Kapuk. Waktu saya kenal, waduh, saya baru tahu. Wah, luar biasa Bapak, saya bilang, Pantai Indah Kapuk ini Bapak yang nguruk. Iya. Ya. Berapa ribu truk saya bawa tanah uruk di sini. Ya. Iya, dulu ini semua rawa. Usahanya truk tanah, Bapak Ibu Saudara. Ini bos-bos. Saya jalan pagi sama mereka. Beritakan Injil kepada mereka. Bicarakan mereka. Walaupun mereka akhirnya numpang lewat, tetapi tetap jadi teman baik. Mereka masuk lagi ke gereja yang lebih besar. Ada gereja besar, muat 3.000 orang, 5.000 orang, 6.000 orang. Nah itu dia, saingan kita yang besar-besar, tapi kita tetap lakukan tugas kita. Terima kasih Tuhan, teolog besar D.T. Niels berkata seperti ini, penginjilan adalah seorang pengemis memberitahu pengemis lain di mana menemukan makanan. Kenapa? Supaya dia bisa tetap hidup. Supaya dia bisa makan, bukan? Sebab itu jangan pernah takut sama resiko. Kalau kita takut sama resiko, kita sampai kapan kita bisa berbagi? Apalagi kabar baik yang harusnya kita bagikan ini, betul? Yang kedua, suka menunda. Ini dia. Kita suka menunda. Jangan tunggu waktu yang tepat. Jangan tunggu ada kesempatan. Jangan tunggu. Harus lihat peluang. Waktu di mobil, kita naik Grab, di situ kita bisa ngobrol. Wah, kita semua jalan menuju tempat nih Pak ya. Betul. Pakai Google Map Pak ya. Siapa yang memberitahukan Bapak jalan ke surga? Kita bisa ngomong apapun, mau atau tidak, dengan bahasa yang halus, bicara, ngobrol, kita bisa. Tapi kalau kita terus menunda, suatu hari kita menyesalinya.
dengar orang itu sudah meninggal. Wah, nyesel, harusnya saya kasih tahu tuh. Kemarin dia tanya, saya diam aja. Ingat, semua orang berdosa di dunia ini dan membutuhkan Kristus. Tapi kalau kita tetap menjadi orang yang terus menunda, berarti kita tidak aware sebagai orang yang dipanggil menjadi penabur dan penuai. Yang ketiga, jemaat kasih Tuhan, ini dia semangatnya suka menurun. Ya, Jenderal Gordon dia berkata seperti ini kepada atasan prajuritnya. Jangan kirim aku seorang orang-orang prajurit yang suam kuku. Dia berkata seperti itu. Sama, Yesus juga mau katakan kepada murid-murid, lihatlah ladang sudah menguning. Harusnya siap dituai. Jangan diam aja. Jangan kerjakan apa yang kamu mau. Itu yang seperti Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Jangan pikir resiko, lakukan tugas. Lihat kesempatan, masuk ke sana. Beritakan, sebarkan kasih Allah supaya orang lain diselamatkan. Perhatikan kata ini Bapak Ibu Saudara. Tim Zingele, pendeta Lutheran. Dia berkata seperti ini. Tuhan Yesus ingin kita memberitahu orang lain bagaimana kita diubahkan dan dipengaruhi oleh kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dia ingin kita berbagi dengan orang lain untuk menyampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Harusnya kita mengerti akan hal ini. Maunya Tuhan, tugas kita. Apa yang kita sudah terima ini begitu besar. Maka nggak mau berbagi. Waktu kita sembuh dari penyakit kita, wah dokternya hebat. Kita cerita bukan sama orang lain, itu dokter, wah hebat. Itu dokter hebat. Punya Tuhan yang ajaib, gak pernah diceritain. Cerita tentang saya ini begini, saya ini. Kalau bukan saya terus. Kapan Tuhan yang diceritakan? Yang kelima, seringkali masalahnya motivasi yang salah. Ini menjadi penghambat. Sebagai penabur penuai jiwa bukan cari keuntungan. Bukan. Saya masuk ke kelompok orang-orang kaya, nama saya bersih. Nggak pernah saya disebut orang yang suka ngutang, minta-minta duit. Walaupun istri saya sedang membutuhkan biaya besar karena penyakit kanker. 2 penyakit kanker. Orang yang murni, yang mereka lihat tulus, ikhlas. Waktu nyampaikan kabar baik pun kepada mereka. Bukan cari keuntungan. Apalagi begitu kita dapat banyak orang besar. Gereja PIK pernah masuk big boss dari pabrik kayu. Ya. 2 pengusaha pabrik kayu masuk. Pengusaha palawija. Ya. Pengusaha-pengusaha yang lain kalau saya sebutkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sampai hari ini ya, mereka kasih persembahan lewat kuris. Kenapa? Bukan karena saya, jangan lupa kasih jangan lupa. Enggak. Karena mereka sudah dapat hadiah terbesar, keselamatan kekal. Kabar baik itu. Tahu deh dulu, wah, saya mau jadi orang Kristen. Jadi anak Tuhan. Seperti kasih Tuhan. Perhatikan kata Ron Tais. Bagaimana perbuatan Anda mempengaruhi orang-orang bagi Yesus? Apakah perbuatan Anda menuntun orang kepada Kristus atau justru menjauhkan mereka dari Tuhan? Area mana dalam hidup Anda yang paling dibutuhkan agar Tuhan mengubah Anda agar dapat menunjukkan Tuhan lebih tepat kepada orang lain? Jadi waktu kita dapat tugas panggilan ini, lakukan dengan benar, bukan dengan motivasi yang salah. Jangan aji mumpung. Jangan. Berkat dari Tuhan. Tuhan mau memberkati kita, gampang. Mau buat kaya, gampang. Mau buat miskin juga gampang. Itu semua di tangan Tuhan. Betul tidak? Yang penting kita ingat tugas kita.
Semua hidup kita serahkan sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Tuhan pelihara kita seperti biji matanya sendiri. Dia jaga, dia lindungi. Dengan dahsyat, bukan dengan ajaib, bukan. Gak usah takut kebutuhan keperluan kita. Gak usah takut masa depan kita. Dia atur semuanya sedemikian rupa. Yang penting kita hanya setia, taat, komit. Lakukan. Itu yang terpenting. Yang terakhir, iblis merongrong. Nah ini yang menghambat. Tapi enggak usah takut juga. Hadapi dengan doa. Kuasa doa, dahsyat. Iblis takluk dengar nama Tuhan Yesus. Kuasanya dipatahkan. Hadapi dengan doa. Dunia membenci kita. Iblis merongrong, tugas penabur penuai. Tapi jangan berhenti, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Bahkan sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu Saudara. Senam pagi berkembang. Wah, orang-orang kokai senam. Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi iblis nggak tinggal diam. Ya. Saya sudah sudah siapkan dengan tim untuk kita tiba waktunya menuai tahun ini. Sekarang kita doa, tanya sama Tuhan, kapan menuai mereka? Kapan? Ya, bawa mereka. Tiba-tiba iblis memakai ketua RT. Anak Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Jadi sombong karena ini jadi besar. Wah, namanya jadi besar. Wartawan datang, wah diliput. Wah, ini senam pagi, luar biasa. Akrabnya, wah, waktu senam ada doa. Saya pimpin doa, gantian. Saya Lausa Friban pimpin doa. Wah, ini hebat. Senam pagi kayak begini. Ya, ada berbagai macam orang yang ikut senam pagi di sini. Ada juga Muslim masuk kemari. Tua RT jadi sombong. Sehingga apa? Sehingga gara-gara masalah sepele. Ini anak Tuhan loh Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan dipakai iblis memecah belah. Sesama timnya akhirnya bertengkar. Ada dua anak Tuhan pengurus kita masuk di sana. Ya. Pengurus kita belain, maksudnya mererai. Dia marah. Karena apa? Karena mereka sering kumpul makan, ya mereka sering kumpul ngobrol dan sebagainya, pergi kemana, ke Belitung, jalan-jalan kemana, ke luar negeri. Saya nggak ikut, nggak punya duit. Bapak Ibu Saudara, kemudian apa? Mereka ini suka kalau ngobrol suka begini, toel. Gitu ya. Gara-gara toel Bapak Ibu Saudara, tepak begini aja Bapak Ibu Saudara, lihat. Itu setan pakai cara yang betul-betul menghancurkan. Ya. Sampai bawa ke polisi. Sampai somasi pengadilan. Ya. Ibu Saudara kasih Tuhan. Mengkait-kaitkan gereja. Wah, saya bilang, padahal dia cuma mererai. Ya, akhirnya diseret. Ya. Saya dipanggil untuk mendamaikan. Saya damaikan, saya berdiri di tengah. Saya bilang, ini masalah sepele. Ya, sudah, you damai. Nggak bisa, kalau dia mau mengakui, dia harus tulis surat. Kenapa harus tulis surat? Karena yang satunya udah minta maaf ditulis surat, dia expose di grup. Wah, dimasukin di koran, bayangin. Karena merasa sudah besar, di backup sama kepolisian, ya dia punya backup polisi, kemudian dia juga mantan wartawan dan sebagainya. Waduh, terima kasih Tuhan. Saya bilang kita mundur kalau udah seperti ini, jangan sampai akhirnya gereja yang jadi korban.
Sampai pengurus ini akhirnya keluar pindah ke gereja lain. Supaya apa? Supaya gereja nggak jadi korban. Itu orang gereja sana, itu gereja. Waduh, ini masalah kan banyak. Dan sampai gereja kita akhirnya ditutup gara-gara dampaknya seperti ini. Wah, itu waktu itu serius sekali. Kita doakan. Ini kuasa gelap saya bilang. Doakan. Setelah kita doa Bapak Ibu Saudara, terus kita berdoa. Wah, suatu hari saya dipanggil dan saya diundang untuk hadir perayaan HUT. Nah, ini perayaan HUT ini Bapak Ibu Saudara. Perayaan HUT. Saya diminta pimpin doa. Puji Tuhan, sudah sadar. Ternyata tomat. Tahu tomat? Tobat kumat. Habis tobat, habis itu kumat lagi. Ya. Belum beres, dia somasi lagi, dia panggil lagi. Bapak Ibu sudah lihat ya iblis kalau bekerja tuh. Kita terus doa. Saya minta Loso Freeman masuk ke sana, masuk dulu, lihat peluang. Ya. Karena kita akan menuai jiwa-jiwa dari sini. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita harus banyak berdoa kalau kita mau menjadi penabur dan penuai jiwa. Iya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Terus beritakan Injil, jangan malu. Ada tantangan, ada masalah terus. Situasi lagi seperti itu, saya jalan pagi, terus sampaikan kabar baik, ngobrol dengan mereka, walaupun sebagai bos-bos. Mereka enggak sombong, ya. Mereka bisa diajak bicara. Sebab itu, mari jawablah panggilan Kristus. Lakukan tugas kita sebagai penabur dan penuai. Ingat, waktu kita ini terbatas. Kita enggak akan pernah hidup selamanya di dunia ini. Lihat dunia, sudah siap menerima kabar baik. Sudah siap untuk dituai. Supaya kita bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ada satu lagu yang saya ingin ajak kita nyanyi sebelum berdoa. Berikan kami hati yang melayani. Tahu lagu itu?